Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, Allahumma amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berbagai jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah, bentuk pengelolaannya ada 3 macam, yaitu pertama adalah badan usaha milik negara atau yang lebih dikenal dengan BUMN, badan usaha swasta, dan koperasi. Bahas yang pertama ya, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, perusahaan negara atau badan usaha milik negara BUMN digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, 2 perusahaan umum atau perum, dan 3 perusahaan perseroan atau persero. Kita bahas bagian A, perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan adalah perusahaan negara yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi perusahaan ini bukan semata-mata mencari keuntungan. Saat ini perusahaan jawatan telah berubah menjadi perusahaan umum. Contohnya adalah Perum Pegadaian. Bagian kedua adalah perusahaan umum atau perum. Nah, perusahaan umum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh dari kekayaan negara, melayani kepentingan umum baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun distribusi. Contoh perusahaan ini adalah Perum Perhutani. Bagian ketiga dari perusahaan milik negara atau BUMN adalah perseroan terbatas, yaitu perusahaan negara yang modalnya terdiri dari saham-saham. Sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara dan selebihnya oleh perusahaan swasta. Nah, jadi modal persero belum tentu seluruhnya dimiliki oleh negara. Jelasnya adalah persero sering menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Apa tujuannya? Yaitu untuk mencari keuntungan. Contohnya adalah PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Semen Indonesia, atau PT Jasara Harja. Ciri-ciri persero adalah pertama, modal terdiri dari saham dan dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang kedua, rapat umum pemegang saham atau RUPS memegang kekuasaan tertinggi. Ketiga, status pegawainya adalah pegawai swasta. Tujuan utama dari persero ini adalah sebagai salah satu pos penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dalam APBN. Badan usaha yang dikelola oleh kelompok yang kedua adalah badan usaha perusahaan perorangan. Nah, perusahaan perorangan adalah suatu usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha memiliki oleh pemiliknya dan peranan yang terbagi atas berbagai macam atau jenis bentuk dimiliki tidak terpisah. BUMS atau badan usaha milik swasta. Pemilik perusahaan ada mempunyai hutang kepada pihak lain, misalnya bank, perusahaan, maka yang terbentuk dalam badan usaha swasta ini sebagai tanggungan atas hutangnya. Nah, namun banyak perusahaan perorangan yang ditemukan di Indonesia. Mengapa? Karena pertama, cara pendiriannya mudah, 2, pajaknya ringan, dan modalnya tidak terlalu banyak. Namun bukan berarti usaha perorangan selalu kecil ya. Kenyataannya terdapat perusahaan perorangan yang besar, misalnya perusahaan sepatu di Cibaduyut, Bandung, atau perusahaan batik oleh Danar Hadi. Nah, masih banyak lagi yang lainnya. Berikut adalah badan usaha perorangan ya, dapat berupa supermarket atau toko elektronik atau restoran atau perusahaan jasa seperti salon kecantikan, biro konsultasi atau bengkel, ataupun perusahaan industri, misalnya industri batik ya, perak ataupun furniture. Badan usaha swasta yang kedua adalah firma atau perusahaan persekutuan.
Nah, firma adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Pemilik firma mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya untuk mendukung usaha. Jika salah seorang dari anggota mempunyai hutang atas firma, maka hutang tersebut ditanggung bersama oleh anggota dengan mempertaruhkan seluruh hartanya. Biasanya firma didirikan oleh anggota keluarga atau teman kepercayaan ya. Contohnya adalah produsen sepatu Nike. Bagian usaha swasta yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Jadi pemilik saham sama dengan pemilik PT. Jika perusahaan mempunyai hutang, maka jaminannya hanyalah kekayaan milik PT. Jelasnya, kekayaan pribadi milik saham, pemilik saham tidak dapat dijadikan jaminan atas hutang perusahaan. Nah, itulah yang membedakan antara PT dengan firma dan perusahaan perorangan. Contohnya adalah Pertamina. Bagian keempat dari badan usaha swasta adalah persekutuan komanditer atau CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. CV memiliki dua macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab penuh dengan mempertaruhkan seluruh kekayaannya, sedangkan tanggung jawab anggota pasif hanya sebatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam persekutuan komanditer. Contohnya adalah CV Makmur Jaya ya, yang menjual misalnya kontraktor atau yang lain-lain. Jenis usaha yang dikelola kelompok yang ketiga adalah koperasi. Nah, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, ada beberapa jenis koperasi, di antaranya sebagai berikut: koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Yuk kita telusuri lagi, apa itu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, atau koperasi simpan pinjam. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah kalian dengar ya. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Apa itu koperasi konsumsi? Yaitu koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang penyediaan barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya. Nah, jenis barang yang dijual dalam koperasi ini adalah tergantung dari ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi tersebut didirikan. Contohnya, koperasi konsumsi dalam lingkungan daerah pertanian. Maka kegiatan usahanya adalah menjual barang konsumsi, misalnya beras, dan juga menjual alat-alat pertanian. Namun ada juga toko koperasi yang menjual bahan-bahan lainnya atau sembako. Jenis koperasi yang kedua adalah koperasi produksi. Nah, koperasi ini menjalankan usahanya dalam bidang pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Pembentukan koperasi produksi bertujuan untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya agar dapat menekan biaya produksi dan menghindarkan dari persaingan yang merugikan. Ya, contohnya adalah pembuatan nugget, atau kue kering, ya. Jadi para anggotanya yang bisa membuat dan ada yang memodalkan sehingga dilaksanakan sebuah produksi untuk memproduksi sebuah nugget dan akhirnya dijual, bisa ke para anggota sendiri ataupun di luar.
Jenis koperasi yang ketiga adalah koperasi pemasaran. Nah, koperasi ini yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasi atau produk jasa anggotanya. Koperasi pemasaran dibentuk agar para produsen dapat memasarkan hasil produksinya secara langsung. Dengan demikian, para produsen dapat menikmati keuntungan yang cukup besar dan dapat menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih murah. Ya, bisa juga dengan cara mengikuti kegiatan pameran-pameran, ya. Nah, itu banyak memasarkan produk-produk dari anggota sebuah koperasi. Jenis koperasi yang keempat adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usahanya dalam bidang simpan pinjam atau simpanan anggota untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Nah, sifatnya untuk menjadi anggota ini adalah seperti menabung. Ketika anggotanya butuh, maka anggota tersebut dapat meminjam uang dari koperasi tersebut. Oke, sekian pembahasan tentang berbagai jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan pengetahuan dan bisa dicari lagi contoh-contoh lainnya tentang BUMN ataupun badan usaha swasta lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.